Hai semua, aku Lucky. Di video ini, aku akan membahas materi teks cerita sejarah. Aku mengajak beberapa teman untuk membantuku menjelaskan materi kepada kalian. Ayo masuk ke kelas dan bertemu dengan mereka. Oke, di sini aku bersama teman-temanku. Silahkan kalian perkenalan diri dulu. Hai semua, aku Devin. Aku Latifah. Aku Mila. Aku Bagis. Oke, sekarang mari kita bahas materinya. Materi teks cerita sejarah. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks cerita sejarah. Jadi, apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Struktur teks cerita sejarah ada 5. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pembuka dalam teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, ada komplikasi, tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian. Yang ketiga, ada klimaks, puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Yang keempat, ada resolusi, suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Yang kelima, ada koda, bagian akhir yang berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik pembaca. Koda biasanya bersifat opsional. Kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah verba mental. Verba yang berhubungan dengan mental manusia, sehingga tidak nampak secara fisik. Contohnya adalah merasakan, mengharapkan, menginginkan, mendambakan, dan menganggap. Lalu yang kedua adalah verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan secara fisik. Lalu yang ketiga adalah kata-kata sifat. Kata yang menggambarkan tokoh, tempat, dan juga suasana. Lalu yang keempat adalah konjungsi temporal kronologis. Kata penghubung penanda keterangan waktu yang digunakan untuk menandai urutan-urutan peristiwa yang diceritakan pada teks cerita sejarah. Contohnya adalah sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan juga kemudian. Lalu selanjutnya ada kalimat lampau. Kalimat yang di dalamnya mengandung peristiwa yang sudah terjadi pada masa silam. Lalu selanjutnya adalah kalimat langsung ataupun dialog. Kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, ditandai dengan pemakaian tanda petik. Lalu yang terakhir adalah kalimat tidak langsung. Kalimat yang berisi penyampaian kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung sehingga tidak menggunakan tanda petik. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah. Perbedaan pertama antara teks sejarah dan teks cerita sejarah adalah jika teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan jika teks cerita sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Yang kedua yaitu jika teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Sedangkan jika teks cerita sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Kemudian perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah yang ketiga yaitu jika teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal ini berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sedangkan jika teks cerita sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah.
Perbedaan yang keempat yaitu jika teks sejarah, sejarawannya sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan jika teks cerita sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya. Tidak diperlukan bukti, berkas. Perbedaan yang kelima yaitu jika teks sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan jika teks cerita sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ada nilai moral atau etik. Nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. 5. Nilai estetis. Nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh teks cerita sejarah. Di sini saya akan membacakan teks cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Cerita semacam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardaneswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardaneswari, Kandedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menjenguk. Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu. Lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jaka Tarub saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula, setauku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang si perempuan penyihir dari Kirah marah dan menebar tenung. Kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Pati Natotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah, Empu Barada terbang membubung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pendut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya Hyang Bagaskara yang datang di pagi harinya
mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak pernah memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong saut-sautan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas suara stra. Sandaran dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya.